Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Kita mulai ya, Dek. Pak, sudah hadir semuanya, Dek. Ada lagi yang belum hadir? Masih ada, Kak, karena izin telat karena jaringannya terganggu, Kak. Kita lanjut saja ya untuk menggunakan waktu. Kita masuk pada hari ini pada materi reaksi eliminasi dan mekanismenya. Minggu lalu kita sudah mempelajari reaksi adisi. Ada yang masih ingat reaksi adisi? Yang kita pelajari minggu lalu reaksi adisi. Ada yang masih ingat? Reaksi pemutusan ikatan pi menjadi pembentukan ikatan sigma. Ya, betul. Sekarang kita mempelajari reaksi eliminasi, yaitu kebalikan dari reaksi adisi. Di mana capaian pembelajarannya? Yang pertama, menjelaskan tentang reaksi eliminasi dan mekanismenya. Yang kedua, menjelaskan kaidah step dalam reaksi eliminasi. Dan yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi eliminasi. Apakah pengertian reaksi eliminasi? Ada yang tahu apa itu reaksi eliminasi? Siapa yang tahu apa itu reaksi eliminasi? Reaksi pengeluaran dua atom atau grup dari molekul, Kak, yang berlangsung dengan pembentukan ikatan pi. Oh, ya. Ada lagi yang lain? Ya. Reaksi eliminasi adalah penyingkiran atau penghilangan beberapa atom yang terjadi pada suatu senyawa. Pada reaksi ini, senyawa yang berikatan tunggal berubah menjadi senyawa berikatan rangka, yang dari alkana menjadi alkena. Kebalikan dari reaksi adisi yang minggu lalu kita pelajari. Kemudian, reaksi pembentukan ikatan rangkap melalui hilangnya gugus yang terikat pada atom-atom yang berampingan. Kemudian, dapat terjadi bila suatu alkil halida diolah dengan suatu basa kuat yang menghasilkan suatu alkena.
Adapun reaksi umum pada reaksi eliminasi, nampak ada slide di mana alkil halida yang ini, yang CH, CX bereaksi dengan basa kuat. Jika bereaksi dengan basa kuat, maka akan menghasilkan produk alkena, yaitu terjadi rangkap dari tunggal menjadi rangkap, sehingga nanti reaksinya akan mengalami mekanisme E1, E2, mekanisme eliminasi pertama 1 dan eliminasi kedua. Sampai di sini paham? Izin bertanya, Kak. Iya, Dek. Itu memang harus sama basa kuat ya, Kak? Nggak bisa basa lemah. Iya, Dek. Ini nukleofil. Yang semalam kan dia basa kuat, dengan bereaksi dengan basa kuat. Terima kasih, Kak. Contohnya, 2 kloro 2 metil propana. Di mana ini? Kenapa ini disebut 2 kloro 2 metil propana? Kita sudah mempelajari penamaannya karena atom induknya, ikatan induknya yaitu ada 3 atom. 3 atom C. Disebut dia propana. Sedangkan kloro dia berikatan dengan C kedua. Ini 1, 2, 3. Ini induknya, ikatan induknya. Sedangkan C berikatan pada atom Cl berikatan dengan atom C kedua. Dan CH3 disebut dia metil berikatan juga dengan atom C kedua. Sehingga 2 kloro 2 metil propana. Jika bereaksi dengan asam kuat OH, bereaksi dengan OH akan menghasilkan metil propana, propena, di mana tadi 2 kloro 2 metil propana ini ikatan tunggal, tidak ada ikatan rangkap, akan menghasilkan ikatan rangkap ini. C berikatan rangkap dengan CH2. Kenapa bisa? Karena OH, basa kuat ini, berikatan dengan satu atom H pada CH3. Sehingga terjadi pemutusan Cl dan H pada satu atom H pada CH3 ini. Sehingga menghasilkan metil propena, satu ikatan rangkap, ditambah H2O. Kenapa ada H2O-nya? Karena ini tadi, basa ini berikatan dengan H, satu H dari CH3. Sehingga H2O ditambah Cl-. Kak, kenapa Cl-? Karena dia tadi memutuskan ikatan dari C. Sehingga muatannya min, 1 min, Cl-. Ada yang kurang paham? Sampai sini paham ya? Contoh selanjutnya reaksinya, di mana etanol CH3 berikatan tunggal dengan CH2OH dengan katalis H2SO4. Kenapa katalisnya H2SO4? Asam kuat untuk mempercepat reaksinya, sehingga menghasilkan CH2 berikatan rangkap dengan CH2 ditambah H2O. Ada yang bisa menjelaskan reaksi yang pertama ini?
Kenapa bisa pembentukan CH2 berikatan rangkap dengan CH2? Ada yang bisa? Muhammad Akbar, coba jelaskan, Dek. Ya, Kak. Coba jelaskan, Dek, reaksi yang pertama ini. Kenapa bisa terjadi dari awalnya tunggal menjadi menghasilkan rangkap? Karena Ya, ya, Kak, karena karena OH menangkap hidrogen pada CH3, Kak. ini ya, kakak jelaskan ya. Karena OH ini mengalami pemutusan ikatan dengan CH2. Sehingga mengalami ikatan rangkap. Kan ini OH berikatan dengan CH2. Sehingga diputuskan ikatannya. Kedua ini diputuskan ikatannya, dipisahkan. Sehingga menghasilkan CH2 rangkap, ikatan rangkap dengan CH2. Mana OH-nya dan H-nya yang satu lagi, Kak? Dia kedua atom ini berikatan. OH dengan H berikatan menghasilkan H2O. Makanya dari reaksi etanol menghasilkan CH2 berikatan rangkap dengan CH2 atau etena ditambah H2O. Kak, kenapa H2SO4-nya tidak beraksi, tidak ada terjadi apapun, tidak menghasilkan apapun? Karena H2OS4 ini sebagai katalis. Ada yang masih ingat apa itu katalis? Apa itu katalis? Mempercepat reaksi. Oh iya. Katalis itu mempercepat reaksi, tetapi tidak mengubah hasil reaksinya. Tidak ada ikut beraksi dia, tidak menghasilkan. Makanya H2O4 ini sebagai katalis saja, tidak ada menghasilkan apapun. Dia cuma mempercepat proses reaksinya. Pada reaksi yang kedua ini, ada yang tahu ini namanya apa? CH3, CHCl, CH3. Ada yang tahu? Dua kloropropana. Apa nama senyawa ini? Iya, Dek? Dua kloropropana, Kak. Iya. Nama senyawa 2-klorobutana. 2-kloropropana. Direaksikan dengan NaOH. NaOH ini apa? Basa kuat kah atau basa lemah? Basa kuat, Kak. Basa kuat, Kak. Basa kuat. Jika beraksi dengan basa kuat, maka akan menghasilkan alkena. Kak, gimana pemutusan ikatannya ini? CH berikatan dengan Cl. Yang diputuskan adalah Cl, atom Cl kan? Sehingga menghasilkan CH3, CH berikatan tunggal dengan CH2. Ini namanya apa, Dek? Nama senyawa yang dihasilkan apa? Propena. Iya. 1 propena. Karena dia berikatan pada 1 ya kan? Pada ke-1. Ikatan rangkapnya. Ada yang bisa menjelaskan reaksi yang kedua ini? Seperti tadi. Reaksi NaCl, Kakak Kak. catat namanya ya, yang aktif ya. Yang NaCl, Kak. Apa, Dek? Yang reaksi NaCl. Iya, Dek. Kenapa bisa menghasilkan NaCl dan H2O, HOH atau Boleh saya coba, Kak? H2O? Iya, Dek. Boleh coba jelaskannya? Iya, Dek. Itu kan NaOH. Jadi kan itu dia terdiri dari Na ditambah OH. Maka di situ kan ada Cl. Maka Na bereaksi dengan Cl, yaitu sama-sama dengan basa kuat dan asam kuat. Maka yang terjadi ditambah NaCl ditambah itu kan ada OH sama H. Maka dia bereaksi menjadi HOH. Seperti itu, Kak.
Iya, Dek. Iya ya. Pada ini Cl memutuskan ikatan dengan CH pada senyawa 2-kloropropana. Cl ini memutuskan ikatan dengan bereaksi dengan Na, sehingga menghasilkan NaCl. Sedangkan OH yang tadi bersifat basa akan bereaksi dengan H, di mana atom H ini akan memutuskan ikatan dari CH2 sehingga membentuk HOH atau H2O. Sampai sini paham, Dek? Ada yang masih kurang? Izin bertanya, Kak. Ya, Dek. Itu, Kak, jenis katalisnya ada ketentuan nggak, Kak? Kita tadi kan ada asam kuat, asam sulfat maksudnya, Kak. Iya, Dek. Di sini sebagai katalis hanya asam kuat saja, Dek. Karena di sini kalau dia asam basa kuat, dia ikut bereaksi. Yang sebagai katalis hanya asam kuat saja. Kak, izinannya Kak. Kak, izin nanya, Iya, Kak. Dek. Kiri duluan Kak. Kak, jadi gimana dengan reaksi aluminium dan juga air, Kak? Kan itu dibantu sama NaOH. NaOH-nya sebagai katalis, Kak. Gimana, Dek? Ada, Kak, kan saya baru praktikum tentang gas hidrogen gitu kan, Kak. Dari sumber yang saya baca, ketika aluminium ditambah dengan air dan katalisnya itu sebagai NaOH-nya, Kak, jadi dihasilkannya bisa bereaksi gitu, Kak. Apakah saya salah atau gimana, Kak, itu reaksinya NaOH sebagai katalis, Kak, gitu, Kak? Kalau dia katalis, kan NaOH-nya sebagai katalis. Berarti kalau dia katalis, dia hanya mempercepat reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi. Dia mempercepat, tapi hasil produknya tidak mempengaruhi hasilnya gitu. Tidak ada menghasilkan apapun dia. Dia tetap katalis, tapi dia tidak ikut bereaksi gitu. Berarti NaOH-nya iya, dia sebagai katalis, tetapi dia tidak menghasilkan. Tidak mempengaruhi hasilnya. Yang dihasilkan nanti Al ditambah H2O. Ini yang dihasilkannya apa? Sedangkan katalisnya NaOH, dia hanya mempercepat proses reaksinya terjadi gitu. Gimana, Dek? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ada lagi, Dek, yang kurang paham? Kalau sudah paham, Kakak lanjut ya. Adapun kaidah Z, apa itu yang dijelaskannya? Yang berbunyi, alkena yang memiliki gugus alkil sebanyak A pada atom-atom karbon ikatan rangkapnya akan terdapat dalam jumlah terbesar dalam campuran produk reaksi eliminasi. Alkena paling stabil apabila yang paling banyak hasilnya. Yang paling banyak hasilnya dialah alkena yang paling stabil. Dikatakan stabil jika tidak dapat mengalami resonansi kembali, tidak mengalami perubahan struktur, ikatan berada di tengah. Nah, ini ada contoh perhitungan yang Kakak ambil dari ada jurnal. Di sini senyawanya. Ada yang tahu ini senyawanya apa? Reaktannya ini apa? 2-bromobutana, Kak. Iya. 2-bromobutana menghasilkan. Ada terjadi 2 reaksi. Reaksi yang pertama menghasilkan 1 butena dan yang reaksi kedua menghasilkan 2 butena. Gimana tadi Kak? Boleh diulang Kak?
Ya, Dek. Ini ya. Ini kan apanya? Reaksinya. Oh, senyawanya. Senyawa pada reaktan 2-bromo-butana. Dia bereaksi. Dia mengalami 2 reaksi saat direaksikan dengan CH3, CH2OH, O-. Ini 2 bromobutana jika bereaksi dengan CH3, CH2O- akan mengalami 2 reaksi, akan menghasilkan 2 reaksi. Reaksi yang pertama yang di atas CH3, CH2, CH rangkap 2 CH2 atau 1 butena. Menghasilkan 1 butena. Pada reaksi yang kedua menghasilkan 2 butena. Ada yang tahu kenapa ini berbeda? Ini macam pengaruh seperti karbokation itu ya, Kak? Ini seperti isomer struktur, deh. Isomer posisi. Di sini kan 1 butena, dia menghasilkan sama hasilnya. Sama-sama 4C. Cuman ikatannya saja yang berbeda, posisi ikatannya. Yang pertama, pada atom C yang pertama, makanya 1 butena. Pada reaksi yang kedua, menghasilkan 2 butena. Karena dia terjadi rangkap pada atom kedua. Hanya itu saja perbedaannya, Dek. Ini. Sama hasilnya kan? Sama C4. Cuma posisi rangkapnya saja yang berbeda. Bingung ya? Soalnya, diketahui massa awal 3 bromobutana adalah 5 gram. Ini. Maaf, ini 2 ya. 2 bromo. Senyawa 2 bromobutana sebanyak 5 gram ini. Awalnya 5 gram. Setelah direaksikan dengan basa, menghasilkan 1 butena sebanyak 1 gram. Yang ini, yang reaksi pertama menghasilkan 1 gram. Dan 2 butena sebanyak 4 gram. Pada reaksi kedua, sebanyak 4 gram. Perhitungannya. Kadar 1 butena sama dengan massa produk per massa awal dikali 100%. Pada reaksi pertama, ini yang di atas, ini ya, yang hasilnya ke atas, massa produknya berapa? Yang diketahui berapa massa produknya? Ini, 1 butena. Sebanyak 1 gram. Ya kan? Diketahui 1 gram. Sedangkan massa awalnya berapa? Massa awalnya, ya itulah 2 bromobutana. Sebanyak 5 gram. Sehingga, kita masukkan nilainya ke rumus yang tadi. Massa produk per massa awal dikali 100% sama dengan 1 gram per 5 gram. Dikali 100% sama dengan 20%. Pada reaksi yang kedua, sama, cuman massa produk 2 butena ini sebanyak 4 gram. Dan massa awal 2 bromobutananya 5 gram. Dikali 100% sama dengan 80%. Ada yang kurang paham, Dek? Izin bertanya, Kak. Ya, Dek. Nah, jadi kita kalau mau mengetahui yang mana paling stabil harus mengetahui massa reaktan sama produknya dulu, Kak. Iya, kalau dia diketahui ya, Dek. Kalau dia ditanya. Kalau dia diketahui berapa gram massa awalnya, berapa gram hasilnya, ya, Dek. Makanya yang lebih banyak massanya, yang lebih banyak diperoleh, dia yang paling lebih stabil.
hasilnya yang lebih banyak hasilnya diperoleh, dia paling stabil. Berarti Kak, kalau misalnya nggak diketahui masanya, kita nggak tahu yang mana paling stabil gitu Kak. Kataku juga kakak dek, sama-sama belajarnya kita. Yang masih kakak tahu masih sampai sini dek. Oh iya Kak, makasih ya Kak. Iya dek. Kakak lanjut ya. Adapun mekanisme kita masuk mekanisme reaksi eliminasi. Mekanisme reaksi eliminasi ada dua, yaitu yang pertama reaksi eliminasi 1. Reaksi dalam reaksi eliminasi 1 identik dengan tahap pertama SN1, ionisasi halida. Reaksi eliminasi 1 menunjukkan kinetika orde pertama, dengan laju reaksi bergantung hanya pada konsentrasi alkil halida karena hanya melibatkan satu reaksi dalam keadaan transisi. Di sini. Tahap 1. Tahap pertama hanya menggunakan satu molekul. Satu molekul seperti namanya, eliminasi 1. Disebut juga unimolekul. Reaksi eliminasi 1 disebut juga reaksi unimolekul. Kenapa unimolekul? Karena reaksi dasar yang melibatkan molekul tunggal. Hanya satu molekulnya ini. Bromo butana. Akan menghasilkan ini. Di mana sigma C ini akan mengalami pemutusan ikatan dengan BR. BR mengalami pemutusan ikatan, disebut juga dengan keadaan transisi 1. Akan menghasilkan zat antara karbokation. Kak, kenapa tidak menghasilkan alkena? Karena ini masih tahap pertama. Dia masih menghasilkan zat antara karbokation, di mana C-nya ini kekurangan bermuatan positif, sehingga menghasilkan BR-. Kan tadi udah pemutusan ikatan. BR kan golongan 7A, dia akan bermuatan -1. Sedangkan C-nya ini setelah mengalami pemutusan akan menghasilkan muatan positif 1. Masuk pada tahap kedua. Dalam tahap kedua reaksi eliminasi, basa itu membuat sebuah proton dari sebuah atom karbon yang terletak berampingan dengan karbon positif. Reaksi ini disebut reaksi cepat karena dia bereaksi dengan basa kuat. Dia bereaksi dengan basa. Yang tadi ini karbokation yang dihasilkan pada reaksi pertama, zat antara karbokation, direaksikan dengan basa. Ini. Sehingga H2O ini, HOH ini basanya, senyawa basanya akan bereaksi dengan H, berikatan dengan H. Ini. H dari karbokation. Zat perantaranya. Sehingga menghasilkan ikatan
keadaan transisi, di mana CH2 berikatan dengan H, berikatan dengan OH2. Ini. Sehingga bereaksi menghasilkan reaksi lagi, menghasilkan produk lagi. Setelah OH2 dengan H ini mengalami pemutusan ikatan dengan CH2. Sehingga menghasilkan CH2 berikatan tunggal dan berikatan rangkap dengan CH3 ditambah H3O. Dia menghasilkan dari keadaan transisi setelah pemutusan ikatan sigma, ikatan OH2 dengan H memutuskan ikatan dengan CH2, dia menghasilkan satu produk, menghasilkan satu senyawa alkena dan H3O. Bingung kan? Ada yang kurang paham, Dek? Kak, izin bertanya, Kak. Iya, Dek. Tadi yang di reaksi pertama ada BR-nya, terus yang di reaksi kedua BR-nya kemana, Kak? Oh, BR-nya. Ini tidak kita ikut bereaksikan, Dek. Yang kita ambil zat antara karbokationnya, zat perantara ini yang kita hasilkan. Yang kita ambil bereaksi yang ini, yang zat karbokation. BR-nya tidak kita pakai. Sehingga zat perantaranya ini kita reaksikan dengan basa, menghasilkan zat keadaan transisi. Sehingga menghasilkan hasil produk akhirnya satu senyawa alkena. Senyawa atom BR-nya tidak kita pakai. Kak, mohon maaf Kak, keadaan transis itu terjadi ikatan sigma ya Pak? Kak? Iya, Dek. Yang ini tadi OH2-nya ini, HOH ini berikatan dengan H, itulah ini terjadi sigma OH2 H CH2, sehingga nanti pemutusan HOH2 dengan CH2. Maka nanti menghasilkan ada H3O nih gitu Pak? Iya, Dek. Yang nanti dia bereaksi dengan OH2 bereaksi dengan H, kan hasilnya H3O setelah pemutusan ikatan. Kakak lanjut ya. Mohon maaf Kapan? sebelumnya Kak. Boleh bentar Kak. Itu kan Kak, yang di bagian tengah Kak, itu kan C, H, terus itu nanti jadi ikatan yang CH, itu kan masih ada CH2, terus nanti setelah jadinya itu ada C, ikatan rangkap 2 CH2. Berarti setelah dia ada di ikatan transisi, dia menjadi ikatan rangkap gitu ya Kak? Sama juga terjadi ikatan sigma juga? Iya, Dek. Ini kan nanti setelah CH2 memutuskan ikatan dengan H, OH2, ini kan nanti kurang. Maka aja dia nanti berikatan rangkap. Dia berikatan rangkap dengan CH2, berikatan rangkap dengan C. Makanya hanya ini putus, tidak ada. Makanya mengalami rangkap. Kan tangan C kan ada 4. Di sini 4. Kalau kita putuskan ini, HOH2-nya ini putus dengan CH2, maka H yang dari atom C ini, C kedua ini akan mengalami reaksi, terjadi ikatan rangkap gitu deh. Berubah jadi ikatan rangkap. Kak, izin bertanya lagi Kak. Ya, deh. Yang di atom C yang di tengah itu Kak, kan itu ada H Kak. Nah itu hanya dari mana Kak? Soalnya kan yang di H2O itu kan masuk ke H yang bagian CH2 itu kan Kak. Nah itu dari mana Kak yang C yang di H yang di C tengah itu Kak?
Yang ini. Iya, Kak. Bantu jawab Suryati mungkin boleh ya. Suryati bantu jawab boleh. Nggak dengar ya? Nggak dengar, bicara. Jadi itu sebenarnya kan kita lihat tuh yang sampingnya, reaksi samping itu sebenarnya nggak ada H. Itu mungkin dia salah tulis saja kali ya. Saat itu salah dia itu kalau misalnya ada ya. Itu hanya Emang itu. ada. Oh nggak ada. Maaf. Tadi nggak dengar ya, Dek? Kakak jelaskan. Nggak dengar, Kak. Ini kan CH. Ini C positif. Dia berikatan dengan ini, H yang ini berikatan dengan ini. Ikatannya. Makanya menghasilkan CH. Seharusnya ini deh. HOH-nya ini. Seharusnya ini OH. Tahu kakak ya? OH bukan OH2. Kakak pun bingung deh. Ada yang lain yang tahu? Mungkin yang lain ada yang tahu? Nanti, Berarti itu cuma hanya kesalahan penulisan saja, Kak. nanti kakak cari tahu lagi ya, Dek. Mungkin itu juga hanya maksudnya ke bawah gitu ikatannya, jadi ikatan rangkap gitu. Jadi maksudnya tanda panah gitu dari H ke bawah gitu, jadi ikatan rangkap akhirnya C-nya mungkin seperti itu ya. Iya kan? Terus Suryati boleh nggak ke slide Nanti kakak cari tahu lagi ya, Dek. Nanti kakak simpan dulu pertanyaannya ya. Baik, Kak. Kita lanjut ya. Kapan mekanisme eliminasi 1 terjadi? Eliminasi 1 terjadi hanya pada konsentrasi basa rendah. Yang kedua, dengan solvelisis atau pelarut adalah basa. Yang ketiga, dengan substrat jika ada pada konsentrasi tinggi atau substrat adalah halida 1 derajat, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi
eliminasi 2. Kita masuk mekanisme reaksi eliminasi kedua. Reaksi eliminasi 2, alkil halida cenderung dominan apabila digunakan basa kuat seperti OH dan suhu tinggi. Reaksi eliminasi 2 dilakukan dengan memanaskan alkil halida dengan KOH atau NaOCH2CH3 dalam etanol. Seperti reaksi ini. Seperti reaksi di sini 2 bromopropan dengan dalam etanol sehingga menghasilkan propena ditambah etanol ditambah BR-min. Dari 2 bromopropana, dia akan menghasilkan propena. Dari atom BR memutuskan ikatan dengan C, sehingga BR-nya menghasilkan BR-min. Sedangkan basanya ini CH3CH2O-, dia bereaksi dengan salah satu atom H. Dari sini, dari CH3 ini. CH3 ini memutuskan satu ikatan H. Sehingga hanya yang putus tadi berikatan dengan basa. Dengan CH3CH2O. Sehingga menghasilkan CH3CH2OH. Ada yang kurang paham, Dek? Kita lanjut ya. Reaksi eliminasi 2 terjadi pada suatu tahap, sama seperti reaksi SN2. Di mana basa membentuk ikatan dengan hidrogen. Ini basanya RO-. Basa berikatan dengan hidrogen. Ini dari senyawa 2 propana. Di sini B. Dia berikatan dengan satu atom H. Dari senyawa 2 bromopropana. Ini. Basa berikatan dengan satu atom hidrogen dari senyawa 2 bromopropana. Sehingga menghasilkan ROH. Dan elektron-elektron CH membentuk ikatan P. Yang ini. Ini yang tadi ikatan CH2 dengan H kan sudah putus. Kemudian dia berikatan dengan C. C berikatan dengan C. Ini. Yang tadi ikatan H yang putus tadi dia berikatan dengan C. Ikatan antara C dengan C. Sehingga membentuk ikatan rangkap. Menghasilkan ini. Propena. H2C rangkap 2 CH CH3. Sedangkan BR-nya mana? Kemana? Bromo bersama sepasang elektronnya meninggalkan ikatan sigma C BR ini. Setelah memutuskan ikatan, BR memutuskan ikatan dengan C, maka akan menghasilkan ion BR-.
Paham sampai sini? Kalau kurang paham tanya ya, Dek. Kakak lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi eliminasi. Yang pertama, struktur alkil halida. Alkil halida primer bereaksi lambat dibandingkan alkil halida lainnya saat terjadi reaksi eliminasi 2. Yang kedua, alkil halida sekunder dapat bereaksi lebih lazim saat terjadi reaksi E2 daripada E1. Yang ketiga, alkil halida tersier pada reaksi E2 akan bereaksi dengan basa kuat seperti KOH, NaOH. Sedangkan E1 bereaksi dengan basa yang sangat lemah, yaitu H2O. Yang kedua, konsentrasi nukleofil atau basa. Naiknya konsentrasi nukleofil umumnya tidak mempengaruhi laju reaksi E1 karena nukleofil tidak melibatkan dalam tahap penentu laju atau tidak mempengaruhi konsentrasi reaktan. Naiknya konsentrasi nukleofil dapat menaikkan laju reaksi E2, di mana semakin tinggi konsentrasi basa, maka reaksi E2 semakin cepat. Yang ketiga, pengaruh suhu. Makin tinggi suhu, maka semakin cepat tinggi kecepatan. Reaksi eliminasi karena reaksi eliminasi memerlukan energi yang tinggi. Maka semakin tinggi suhu, semakin cepat reaksinya. Yang tadi, yang konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi nukleofil dapat mempercepat reaksi tingkat reaksi. Sampai sini ada yang kurang paham, Dek? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, kakak tutup ya. Kakak tutup materi reaksi eliminasi. Dek, kalian ada tugas CGR kan? Maaf Kak, sebelumnya Ibu belum ada bilang untuk tugas KKNI Kak, jadi kami belum tahu materi untuk CGR itu apa gitu. Rekayasa ide, Dek. Untuk seluruh tugas KKNI Ibu belum ada ngasih materinya Kak, jadi kami belum ada ngerjain.
Tapi di RPS kalian seharusnya minggu 6 dan 7 itu presentasi CGR dan rekayasa ide, Dek. Coba lihat dulu RPS kalian. Kalau di RPS yang udah di Sipda, Kak, untuk rekayasa ide dia di minggu ke-9. CGR minggu ke-6. Laporan critical journal review. Maaf Kak, dan untuk di Sipda pun Kak, tugas TGR dan rekayasa ide deadline-nya 29 November. Oh iya ya, Dek. Bentar ya. Iya, karena kan orang kakak dikasih tahu ibu kalian ada presentasi TGR gitu. Setelah kakak tadi presentasi, seharusnya kalian presentasi TGR. Makanya biasanya TGR pribadi kan ya? Kurang tahu sih Kak, soalnya di semester 2 juga sama ibu jarang ada KKNI. Oh, Dan seluruh tugas KKNI kami lihat di Sipda itu di minggu-minggu terakhir Kak dikumpul. jadi yang hari ini tugas di Sipda nggak ada ya? Eh, Gak ada Kak. Deadline terakhir kemarin hari Sabtu lah Kak, tugas rutin. Biasa kalian tugas kalau presentasi kelompok atau individu, Dek? Biasanya kelompok Kak. Biasa berapa kelompok? Tergantung Kak, kadang 7, kadang 8.
Dek, kalian ngerjain tugas CJR ya. Cari jurnal tentang reaksi eliminasi banyak 2. Dikerjakan secara kelompok. Kelompoknya 3 atau 4 orang dalam satu kelompok. Dan jurnalnya tidak boleh yang sama ya. Tidak boleh sama dengan kelompok yang lain. Jurnal kelompok yang lain. Jadi berbeda-beda jurnalnya. Nanti akan dipresentasikan buat laporannya. Kalian bagi sendiri kelompoknya ya. 3 atau 4 orang dalam satu kelompok. Paham, Dek? Maaf Kak, boleh diulang untuk tugasnya? Tugas CJR. Kalian cari jurnal sebanyak 2 dalam satu kelompok. Dikerjakan secara kelompok. Kalian buat kelompoknya 3 atau 4 orang dalam satu kelompok, mencari 2 jurnal. Dan jurnalnya tidak ada yang boleh sama dalam satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi, misalnya ada 7 kelompok, tidak ada yang boleh sama jurnalnya. Ya, Dek. Jurnal tentang reaksi eliminasi. Baik Kak, terima kasih Kak. Format CJR ada di Sipda, Dek. Gimana Kak? Format CJR ada dibuat di Sipda. Format penulisannya. Tidak ada Kak. Nanti kakak kirimkan saja ya apanya formatnya. Baik Kak. Pengumpulan CGR-nya kapan ya Kak? Pengumpulan CJR. Bentar ya, Dek.
Dek, CGR yang di Sipda nggak ada dikasih tahu materinya apa gitu selain waktunya gitu. Nggak ada, Kak. Oh, kalau di Sipda juga minggu depan katanya CBR, tapi CBR tanggal 29 ya di Sipda ya. Iya, Kak. Tanggal 29, Kak. Oh. Soalnya kakak kan berusaha nanya sama kelas siang, mereka ada dibilang ibu CGR gitu. Ya deh. Izin Kak. Ya. Kalau nggak salah, seingat saya kemarin ada pembagian materinya sesuai materi yang di Sipda Kak. Sesuai kemarin itu, seingat saya eh, udah ada dibentuk kelompok yang sama kayak kelompok praktikum Kak. Materi apa dek? Ini CGR. Itu beda-beda Kak, seingat saya. Saya ingatnya Oh, kelompok saya aja Kak. oh yang eliminasi gitu. Iya Kak, ada yang reaksi radikal, ada yang reaksi eliminasi gitu Kak. Oh, adik kelompok 7 ya? Nah saya lupa Kak, saya ingatnya cuma reaksi radikal doang. Nomor urutnya lupa Kak. Oh, kalau kelompok praktikumnya kelompok berapa? Kalau kelompok praktikum putri nomor berapa ya? Sebentar ya Kak, saya juga lupa soalnya Kak. Iya ya, kelamaan nggak praktikum jadi lupa pasti. Iya. Soalnya di kelas siang mereka kelompok 7 yang eliminasi gitu katanya sama kakak. Berarti mungkin yang dibilang Putri bener ya, materinya beda-beda gitu setiap kelompok. Yang lain nggak ada yang ingat. Kalau urutannya itulah Kak, cuman pembagiannya aja kemarin Kak baru. Sesuai yang ada di RPS kalau nggak salah Kak. Ya kalau kelompok Putri kan ingat eliminasi ya. Terus kalau kelompok yang lain kayak mana yang nentuinnya kakak jadi bingung juga nih. Kalau enggak, coba ambil ulang aja lagi Kak, daripada bingung. Ya gimana yang lain setuju? Setuju Kak. Setuju, Kak. Jadi nih kan nih ya kalau misalnya chat ibu ke kakak-kakak kemarin itu ibu bilangnya gini, seharusnya minggu ke-6 sama ke-7 itu kalian ada pembahasan CGR dan rekayasa ide. Terus hubungin komtingnya, tanya siapa yang tampil kata ibu. Terus gitu makanya tadi nanya CGR dan ternyata kalian belum kan. Jadi kelompoknya kelompok praktikum aja ya. Itu berapa kelompok ya? 7 atau 8? Praktikum 8 ya? Tikum satu kelompok isinya 4 orang ditunjuk kok, Kak. Oh, 7 kelompok. Ya udah itu aja ya, kelompok praktikum aja ya. CGR-nya beda-beda aja yang kayak tadi tuh ya. Ada yang eliminasi, ada yang adisi, ada yang radikal bebas gitu. Maaf Kak, berarti pemilihan materinya itu berarti dari materi pertama Kak, dari stereokimia Kak? Sepertinya ya dek, dari stereokimia aja, jadi lebih ini ya, lebih apa namanya, gampang gitu kan. Karena kan tugas kakak ini kan dibagi kedua dosen kan biasanya kan. Misalnya ibu sampai RI yang dosen selanjutnya baru ngelanjutin yang tugas lainnya kan. Jadi mungkin kelompok 1 boleh stereokimia, kelompok 2 selanjutnya kelompok 3 gitu ya.
Atau ada saran? Itu aja kali ya. Yang lain gimana menurut kalau yang kayak gitu yang kakak saranin gimana? Kak, kami bingung sumpah. Ini masih di record nggak sih? Masih Kak, masih saya record. Maunya nggak usah sampai yang kayak kita bingung-bingung ini gitu loh. Kakak pun jadi